Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini gue kemarin eh, apa? Dia di sini nih. Kita kan sudah bilang ya. Saya udah bilang kalau misalkan kalau mau sell tunggu konfirmasi break, dan ini kemarin dia break dulu ke bawah, tapi ini naiknya koreksi lumayan sampai sini, sampai pucuk. Nah, eh, jadi untuk gue saya rasa hari ini dia ada support di area ini. Saya akan simpan dulu. Tapi masih dalam downtrend ya. Masih dalam keadaan downtrend karena ini uh, baru membentuk konfirmasi turun, terus naik, dan di sini turun. Jadi masih bearish saya rasa selama harga masih di bawah 2000 2400. Nah, yang ini saya akan cek lagi. Yang ini saya akan hapus dulu karena sudah ganti ya. Ini juga saya akan hapus, tapi untuk resisten saya tidak akan hapus. Hanya ini untuk support saja. Nah, kalau kita cek di sini, kita lihat di sini gold itu masih bearish ya. Ini area key level nantinya 2431, turun, kemudian dia naik, kemudian dia ini turun, ini naik, tidak tembus high, dan ini turun, ini naik, ini turun. Nah, dia kuat di sini ya, 1 2 3, dan ini muncul candle bullish. Nah, yang harus kita perhatikan berarti sekarang di sini melihat level pertama support yang di bawah, yang ini, oke. Kemudian garis resisten yang terbentuk, yang ini, yang tadi dia penurunan yang tadi. Jadi saya rasa karena ini masih bearish ya, ini masih bearish karena ini ada membentuk pola M. Ini area support, saya simpan di situ, berarti ini area resisten. Yang ini area resisten yang garis merah. Ya, ini area resisten. Jadi jika nanti di sini berhasil ditembus, yang ini ya, area ini nanti 2392, ini nanti candlenya masih running. Ini kita perhatikan membentuk pola W ya, satu, ini top, ini bottom, ini top. Kalau misalkan di reject, bisa aja nanti dia turun. Kalau misalkan ini dia tembus ya, break di sini, retest, bisa aja nanti naik. Saya rasa naiknya akan menuju ke area ini karena ini merupakan area support yang ditembus. Berarti saya akan ambil bullish terakhir di area itu. Oke, di situ. Nah, jadi kalau misalkan nanti gold dia tembus di atas ini ya, tembus di atas ini, candle ada candle bullish tembus, kemudian tunggu dulu retest ya, entry saya rasa akan menuju ke situ 91 ke lumayan ya, 100 pip. Nah, akan tetapi jika nanti dia area resisten ini tidak berhasil ditembus ya, ada kemungkinan nanti masih akan lanjut turun ya, masih akan
lanjut turun menuju ke, saya rasa ke area inilah terendah, low yang ini nih, shadow, mungkin menuju ke situ ya. Jadi tunggu konfirmasi apa yang nanti akan terjadi gitu. Tetap harus menunggu. Ini area support warna biru ya. Nah, kenapa saya menunggu? Karena ini trennya jelas ya, masih dalam keadaan downtrend. Terkecuali nanti level resisten ini ditembus 2416. Ada kemungkinan nanti harga akan lanjut naik. Tapi selama resisten itu tidak ditembus, saya rasa masih akan turun. Nah, untuk kenaikan juga saya rasa terbatas karena di sini ada key level. Di sini ada area drop, base, drop ini membentuk base ya. Nah, di area itu bisa aja nanti karena ini masih downtrend ya, bisa aja nanti sampai situ naik kemudian dia turun kembali gitu. Jadi tetap kita harus perhatikan reaksi market ya. Ini saya melihat time frame H1. Kita akan pindahkan ke time frame H4 ya. Nah, di mana di H4 sudah muncul bullish. Nih. Bisa diperhatikan ini di H4 sudah muncul bullish, ini daripada H1 tadi. Ini saya akan hapus dulu. Ya. Ini di H4 sudah muncul bullish tapi belum pas ya. Belum pas karena jadi seperti ini nih. Ini kan dia turun dari sini ya. Turun, kemudian dia naik, kemudian dari naik ini langsung turun. Nah, turun, kemudian dia naik. Nah, dari naik ini dia turun kembali. Tapi turunnya ini di sini memang terlihat ada buyer nih. 2374 ada buyer besar mencoba melawan ya. Ini turun ini. Nah, semakin turun ini semakin kecil candlenya. Kemudian ini muncul candle bullish. Ini muncul candle bullish ini. Apakah nanti ini akan menjadikan candle reversal? Kalau misalkan nanti ini berhasil, ini di reject ya, tidak sampai, bisa aja nanti dari sini sampai situ. Kemudian ini nanti membentuk bullish ya. Mudah-mudahan ini jadi membentuk bullish. Kalau misalkan ini jadi membentuk bullish, saya rasa harga akan naik menuju ke support ini ataupun menuju ke resisten yang ini ataupun resisten yang ini teratas ya. Itu minimal sebelum nanti bisa aja nanti turun. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, pada ini kan melihat di time frame H4 ya. Ini H4, ini saya hapus dulu. Ini berapa ini? Biar sama ya. Biar sama 286. Kemudian kita gandakan. Oke. Nih. Yang ini kita hapus. Ini gandakan. Ini support. Ini resisten, ini resisten. Nah. Oke. Kita fokus ke H4 ini ya. Saya mau fokus ke H4 yang ini. Nah, di mana ini ada turun, kemudian ini ada doji, kemudian ini ada candle bearish dan ini ada candle bullish. Nah, saya akan tandain box dari doji sampai ke sini
body. Oke, itu area yang akan saya jadikan sebagai entry point di time frame yang lebih kecil nanti, misalkan H1. Nah, kita cek di H1 sudah muncul bullish ya. Ini di H1 sudah muncul bullish. Jadi meskipun ini ada konfirmasi penurunan di time frame H1, tapi bisa aja ini menjadikan reversal. Ini ada konfirmasi penurunan ya. 1. Misalkan ganti warna hitam. Kemudian di sini juga 1. Nah, ini kalau misalkan di H1. Nah, ini ada muncul konfirmasi bullish. Ini muncul konfirmasi bullish. Ya. Itu bullish itu. Itu candle bullish jelas. Dan memang sekarang kalau kita perhatikan lagi tes area resisten. Ya, lagi tes area resisten. Dan ini bisa aja nanti dia turun melanjutkan penurunan yang dari sini, ataupun karena saya melihat ini di H1 bullish tidak ada bearish ya. Jadi saya rasa ini mudah-mudahan nanti sesuai, kita tunggu H4. Kalau misalkan jadi, saya akan menunggu koreksi ke area ini. Di sini ada high nih. Nah, mungkin area itu ataupun area inilah ya. Pokoknya area-area ini kita cek di time frame yang lebih kecil, nanti M5 atau H1 sama teman-teman bisa dicari ya. Nah, kalau misalkan ini valid nanti H4, mungkin harga akan naik menuju ke area ini. Ya, di sini ada imbalan 1 2 nih. Bisa aja ke area itu. Tapi kalau misalkan ini nanti lebih kuat, harga akan lanjut. Ini ditembus, harga akan lanjut naik. Bisa aja ke atas, balik lagi. Gitu. Jadi tetap nanti yang kita harus perhatikan, key level yang harus kita perhatikan pertama di area yang ini, karena ini ada imbalan. Sebentar saya tandain dulu. 1 2 sampai order block aja ya. Oke. Nah, itu. Jadi yang harus kita perhatikan nanti pertama di sini, di level ini, apakah di level ini dia harga cenderung bullish naik. Kalau misalkan di level ini ada konfirmasi bearish, karena ini area asalnya area support menjadi resisten ya, bisa aja nanti turun kembali. Tapi kalau misalkan ini ditembus, bisa aja nanti harga langsung naik kembali menuju resisten berikutnya. Nah, jika di area ini ada konfirmasi bearish karena ini imbalan ya, bisa aja nanti ketika harga naik menuju ke area itu ya, di sini cari konfirmasi bearish. Cari konfirmasi bearish ya. Baru nanti entry sell. Dan saya rasa akan lebih dalam. Ya, mungkin bisa aja ke area support yang sebelumnya terbentuk. Area support ini nih. Yang ini ya. Nah, mungkin bisa seperti ini. Ini untuk analisa gold hari ini. Jadi key level ada di bawah area resisten ini, karena ini merupakan area resisten. Kalau misalkan harga di bawah 2400, saya rasa akan turun. Tapi kalau misalkan nanti harga berada di atas 2400, saya rasa akan naik. Jadi tetap menunggu konfirmasi yang yang ada ya. Nah, ini kita cek dulu H4. Nih H4-nya apakah akan
jadi bullish ya. Kalau misalkan berhasil H4 ini menjadi bullish, saya rasa ini gold akan koreksi naik dulu. Karena ini turun, kemudian dia naik, ini candlenya hijau, ini ada bearish engulfing. Kemudian setelah muncul bullish engulfing, turun, ya, ada lagi bearish engulfing, turun lagi. Ini ada doji, artinya harga sudah tidak kuat. Ini ada konfirmasi bearish dan ini muncul bullish, ya. Apakah ini menjadikan satu konfirmasi untuk naik, ya, ataupun untuk koreksi sebelum nanti akhirnya lanjut turun ataupun naik, ya. Karena sekarang itu masih rancu karena isu ekonomi geopolitik, ya, Iran sama Israel, Palestina gitu, dan kemudian juga pembelian emas dari bank sentral untuk periode pertama itu kemarin rame, jadi naik. Untuk periode kedua ini sepi, nggak membeli emas, ya. Cina pun sama gitu. Jadi bisa aja nanti terjadi penurunan yang sangat besar gitu. Nah, kalau kita lihat di sini penurunan awal pertama di mana 2450 di sini kan turun banyak, ya. Druk. Nah, bisa aja nanti balik ke area ini, di sini nanti dia drop, ya. Tapi kalau misalkan nanti perang ini roket lagi antara Iran sama Israel, bisa naik gitu. Jadi naik turun kita tetap waspada dan melihat konfirmasi dari yang sudah terbentuk gitu. Ada setup apa di sini? Ada setup bullish, ada setup bearish. Kalau ada setup bearish berarti kita ambil sell. Kalau ada setup bullish berarti kita ambil buy gitu, ya. Kita cek di sini H4 ini sudah muncul bullish, ada kemungkinan naik, ya, tapi ini strong bearish. Jadi naiknya itu mungkin dibatasi gitu, terkecuali nanti muncul bearish kembali gitu, ya. Kita fokus dulu di H4 ini, nanti apakah akan berhenti membentuk bullish engulfing ataupun nanti malah turun di bawah. Kalau misalkan ini menjadi bullish engulfing seperti yang tadi saya bilang, pindahkan ke H1, ya. Nah, nanti di H1 ini sudah membentuk bullish. Nah, tunggu turun baru nanti buy gitu. Apalagi kalau misalkan ini ada resisten, ini ditembus. Mudah-mudahan resisten ditembus ini menjadi tanda harga akan naik. Gitu, ya. Nah, ini saya akan tandain dulu resistennya. Saya akan tandain dulu resistennya yang ini, yang dibuat, ya. Ya, ini yang terbentuk satu. Oke. Nah, mudah-mudahan nanti sesuai pengaturan 3332. Ini saya perbesar. Oke, ya. Jadi tunggu dulu break. Nanti kalau misalkan ada naik break ke atas berarti tunggu retest entry di area-area ini. Tapi kalau misalkan tidak ada, ya, sebentar, ini kayaknya agak miring pengaturan. Oh iya, nggak sama. 415. Ini garis hitam area support yang ditembus, ya. Area support yang ditembus. Ini area support yang ditembus, dan yang merah ini area resisten. Ini area support. Nah, di H1 lihat sudah muncul pergerakan bullish, ya. Sebentar, saya perkecil dulu.
Saya rasa ini sekarang jam 12 ya. Ini berhenti. Mudah-mudahan jadi bullish. Kita akan tunggu retest baru entry. Mudah-mudahan sama gitu. Karena melihat candle H4 bullish ya. Dan perhatikan nanti di area ini. Kalau misalkan di area ini ada konfirmasi bearish, kita akan sell. Kalau misalkan nggak ada, saya rasa akan lanjut naik ke atas. Oke. Ini analisa gold untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.